This cutting-edge, avant-garde treatment. I've got this condition. It makes me snap. Intense. Sebelum kita nomat film ini, please like, subscribe, dan klik juga gambar loncengnya ya. Film action dan semi fantasi ini disutradarin sama Tanya Wexler, yang sebelumnya pernah bikin Buffalo di tahun 2019 kemarin, sama Hysteria di tahun 2011. Pernah nonton film-filmnya? Gue sih belum pernah ya. Pemeran utama di film ini si seksi Kate Beckinsale. Tahu dong siapa dia? Iya, kalau ngikutin seriesnya Underworld pasti nggak asing lagi sama dia, karena dialah yang jadi Selene. Dia juga banyak main di film-film keren kayak Contraband, Aviator, Van Helsing, Pearl Harbor, dan lain-lain. Selain itu di film ini juga ada Jai Courtney yang pernah main jadi Kyle Reese di Terminator Genisys. Terus juga jadi Boomerang di Suicide Squad. Banyak sih film-filmnya dia. Terus ada juga Stanley Tucci. Gue paling inget dia tentunya di Devil Wears Prada. Keren banget dia di situ. Ada juga Bobby Cannavale. Dia ada nih di The Irishman, sama di Ant-Man juga ada. Jadi film ini tuh nyeritain tentang seorang cewek yang bernama Lindy yang dari kecil udah punya kelainan medis yang namanya Intermittent Explosive Disorder. Yang artinya dalam ilmu psikologi itu adalah gangguan ledakan amarah. Jadi maksudnya tuh dia tuh nggak bisa nahan rasa amarahnya gitu, terus langsung meledak jadi tindakan kekerasan. Kalau bahasa Perancisnya kira-kira sembuh pendek deh, sensian gitu, kesenut dikit langsung meledak. Padahal cuma gara-gara hal yang sepele dia bisa murka banget dan bikin orang celaka, atau malah sampai mati. Dan dia begitu dari dia kecil. Udah dicoba terapi macem-macem, nggak berhasil juga. Sampai pihak militer dan intel memanfaatkan kondisi yang ada di dia, tetap nggak berhasil. Sampai akhirnya dia ketemu sama si dokter Manchin, yang terus coba eksperimen dengan bikinin rompi kejut listrik untuk dipakein terus ke Lindy ini. Dan ternyata lumayan berhasil. Rompi ini connect sama tombol yang selalu ada di tangan kirinya Lindy. Jadi maksudnya kalau tiba-tiba si Lindy ini sensi, misalnya ada yang ganggu dia gitu, terus dia pencet tuh tombol, terus dia kesetrum, terus sensinya hilang deh. Dia nggak jadi murka. Nah, suatu hari Lindy blind date nih sama seorang yang ternyata akuntan yang namanya Justin. Tadinya dia udah malas nerusin, tapi karena satu dan lain hal, dia terusin tuh akhirnya blind date-nya. Ternyata cocok. Nggak cuman itu, ternyata dia juga bisa lebih rileks setelah bermesraan. Jadi pengen nerusin dong. Baru mau ketemuan lagi, ternyata si Justin ini ditemuin udah meninggal. Yang kata si detektif polisi ada yang bunuh dia. Lindy jadi penasaran kan? Dengan segala kemampuan yang dia punya, dia jadi nyari siapa yang bunuh Justin sebenarnya. Ternyata nggak gampang juga untuk nyari pembunuhnya. Penuh lika-liku yang malah bikin ribet juga. Gara-gara dia ngambil barang bukti di polisi untuk nyari pembunuhnya, jadi malah dia yang dikejar-kejar dan dicurigain terlibat di pembunuhan itu. Film ini sih ngingetin gue sama film Crank, yang Jason Statham juga butuh setruman untuk bisa hidup. Atau Gundala kali ya. Menurut gue film ini bingung sih. Ini mau action fiksi kayak Blade Runner atau mau komedi. Gaya-gaya gambarnya sih mirip-mirip Blade Runner ya. Model-model cyberpunk gitu. Tapi penggarapannya sih nggak seserius itu. Awal-awalnya gue berasa ini kayak Sin City. Tapi ternyata nggak juga. Ide ceritanya sih menarik sebenarnya. Tapi karakter Lindy ini juga kurang total sih menurut gue. Mungkin ya karena emang nggak pengen terlalu serius kali ya. Action-actionnya boleh lah. Angle-angle kameranya juga mendukung. Tapi kebrutalan Lindy ini menurut gue kurang meledak-ledak di dalam filmnya. Mungkin karena udah pakai rompi itu juga ya. Tapi kalau lihat 5 menit penjelasan tentang Lindy di awal film, kayaknya orangnya tuh brutal banget gitu. Gue ngebayangin tadinya dia benar-benar gak bisa tersinggung dikit, langsung nyerang. Gak pakai mikir. Tapi di film ini gak terlalu gitu sih menurut gue. Mungkin kalau gak diisi pemain-pemain handal, film ini bakalan drop banget. Untungnya karakter-karakter di film ini bisa dihidupin dengan sangat baik dan membawa ceritanya jadi terasa mengalir. Buat seru-seruan sih lumayan juga nih film.
Dan kayaknya disiapin untuk dibikin sequelnya kalau lihat endingnya yang kentang gitu. You were never, ever. Tapi kalau lo kelewatan dan gak sempet nonton, ya udah gak terlalu rugi juga sih. Oke, segitu aja dulu bahasan film ini. Makasih banget udah pada nonton. Mudah-mudahan berkenan. Kalau iya, please like, subscribe, dan klik juga gambar loncengnya. Thanks banget. Kalau ada usulan film apa yang mau gue bahas, tulis aja di komen bawah ya. Minggu depan kita nomat lagi. Deh.